Matahari Jakarta sedang terik-teriknya siang itu, Senin sore. Seperti palu yang tak henti-hentinya memukuli hamparan beton dan aspal kota yang luas. Udara dipenuhi simfoni kehidupan kota yang akrab, deru mesin, klakson yang tidak sabar, dan dengungan jauh dari jutaan kehidupan yang bergerak dalam harmoni yang kacau. Bagi Alia, menavigasi jalanan ibu kota yang padat adalah ritual harian. Tetapi hari ini terasa berbeda. Berat kehamilannya yang kini memasuki bulan ke-7 membuat setiap guncangan dan pengereman mendadak terasa lebih kuat. Pengingat konstan akan kehidupan berharga yang ia bawa di dalam dirinya. Ia sedang dalam perjalanan pulang, memimpikan segelas air dingin dan kenyamanan sofanya setelah janji temu dokter yang melelahkan namun penting. Perjalanannya tiba-tiba terhenti. Peluit polisi memotong kebisingan, tajam dan memerintah. Seorang pria berseragam coklat, wajahnya sebagian tertutup helm dan kacamata hitam, melangkah ke jalan dan memberi isyarat agar ia menepi. Jantung Alia berdebar kencang, bukan karena takut telah melakukan kesalahan, tetapi dari kegelisahan naluriah yang dirasakan banyak warga Jakarta saat menghadapi pertemuan semacam itu. Ia segera mematuhi, meminggirkan mobil kota sederhananya ke tepi jalan. Pikirannya berpacu mencari tahu apa masalahnya. Ia telah memeriksa surat-suratnya, SIM-nya sah, dan ia yakin tidak melanggar peraturan lalu lintas apapun. Petugas itu mendekati jendelanya dengan gaya angkuh yang lebih menunjukkan otoritas daripada pelayanan. Ia mengetuk kaca, isyarat singkat yang menuntut perhatiannya. Alia menurunkan jendela, udara panas yang dipenuhi knalpot masuk ke mobilnya yang ber-AC. Petugas itu, yang tanda namanya mengidentifikasinya sebagai Bribda Hendro, memulai rutinitasnya. Ia meminta SIM dan STNK-nya, matanya mengamati interior mobil dengan tatapan seperti pemangsa. Alia menyerahkannya dengan tenang, tangannya mantap meskipun ada sedikit getaran yang ia rasakan di dalam. Ia meliriknya sebentar, hampir meremehkan sebelum menyatakan pelanggarannya. "Ibu, Anda melintasi garis putih padat di belakang sana," katanya, nadanya datar dan menuduh. Alia yakin ia tidak melakukannya. Tetapi ia tahu ini seringkali hanya pembukaan untuk percakapan yang sebenarnya. Petugas itu mendekat, suaranya merendah menjadi bisikan konspiratif, kontras tajam dengan lalu lintas yang bising di sekitar mereka. "Kita bisa selesaikan di sini, Bu, akan jauh lebih cepat. Tidak perlu ke pengadilan, tidak perlu proses panjang. Sedikit uang damai akan menyelesaikan segalanya." Istilah terkenal untuk suap itu menggantung di udara, tebal dan mencekik. Ini adalah momen kebenaran. Persimpangan jalan di mana kenyamanan melawan prinsip. Petugas itu telah memasang perangkapnya, yakin bahwa wanita ini yang terlihat lelah dan hamil. "Efendim milik tekon yang udah. Boyacı salam inenlikpe. Edej kumingan vujedubi. Tam bir sat fismagol." Gelombang kelelahan menyapu Alia, namun dengan cepat tergantikan oleh gelombang kemarahan. Permintaan suap yang terang-terangan disampaikan begitu santai seolah-olah itu adalah bagian standar dari prosedur, menguatkan tekadnya. Dia menatap langsung mata petugas itu. Suaranya jelas dan tegas meskipun fisiknya tidak nyaman. "Pak Polisi," dia memulai, menggunakan sebutan formal. "Saya cukup yakin saya tidak melewati garis padat. Jika Anda yakin saya telah melakukan pelanggaran, maka tolong berikan saya tilang resmi. Saya akan dengan senang hati menyelesaikan masalah ini di pengadilan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku." Kata-katanya sopan tapi membawa bobot pembangkangan yang tak salah lagi. Dia tidak akan berpartisipasi dalam tarian korupsi kecil ini. Petugas itu tampak terkejut. Dia tidak terbiasa dengan penolakan langsung seperti itu, terutama dari seorang wanita yang terlihat rentan. Senyumnya yang terlatih goyah digantikan oleh kilatan kejengkelan. "Ibu, Anda tidak ingin mempersulit diri sendiri, bukan?" desaknya, nadanya bergeser dari sugestif menjadi sedikit mengancam. "Pergi ke pengadilan itu merepotkan. Butuh waktu. Anda sedang hamil. Pikirkan kondisi Anda. Ini cara yang lebih sederhana, hanya sedikit tanda terima kasih atas waktu saya." Dia mencoba menggunakan kehamilannya, kelemahannya yang terlihat sebagai pengungkit untuk membuka dompetnya. Namun bagi Alia, kondisinya justru menjadi alasan dia harus tetap teguh. Dunia macam apa yang akan dimasuki anaknya jika semua orang hanya menyerah pada ketidakadilan biasa seperti itu? Tekadnya tidak goyah. "Tidak, terima kasih Pak," ulangnya, suaranya kali ini lebih mantap. "Kondisi saya justru mengapa saya harus mengikuti hukum. Saya ingin memberikan contoh yang benar. Jika saya salah, saya akan membayar denda resmi. Tolong, tulis saja tilangnya."
Dia menunjuk ke buku tilangnya. Gerakannya yang sederhana merupakan tindakan perlawanan yang kuat. Ini bukan lagi hanya tentang pelanggaran lalu lintas. Ini telah menjadi pertempuran prinsip di pinggir jalan yang panas dan berdebu. Alia berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk setiap warga negara yang pernah terpojok untuk membayar suap karena takut atau frustrasi. Dia menarik garis di pasir, dan dia tidak akan bergeming. Kesabaran petugas itu habis. Dia melihat pembayaran mudahnya melayang, digantikan oleh kenyataan membosankan dari pekerjaan administrasi dan warga negara yang tahu hak-haknya. Fasad ramahnya runtuh sepenuhnya, memperlihatkan inti kesombongan dan kemarahan yang buruk. Kau pikir kau begitu istimewa? Kau ingin bermain pahlawan? Ejeknya, suaranya meninggi. Dia merebut SIM dan STNK-nya dari papan klipnya dan menahannya di luar jangkauan Alia. Baik, kau ingin melakukan ini dengan cara sulit? Kita akan melakukannya dengan cara sulit. Sekarang keluar dari mobil. Perintah itu kasar. Penyalahgunaan kuasa yang tanggung untuk mengintimidasi dan dimintakan hingga habis. Perintah untuk keluar dari mobilnya adalah sebuah kejutan. Itu tidak perlu, bersifat menghukum, dan dirancang murni untuk mempermalukannya. Untuk sesaat, Alia ragu. Kerentanan situasinya menghantamnya dengan kekuatan penuh. Dia adalah seorang wanita hamil, sendirian di jalan yang sibuk, diperintah oleh seorang polisi yang semakin tidak ramah. Orang-orang yang lewat mulai melambat, rasa ingin tahu mereka terusik oleh drama yang sedang berlangsung. Perasaan diawasi diubah menjadi tontonan publik, sangat mengganggu. Setiap serat dalam dirinya ingin sekali membayar orang itu dan pergi untuk melarikan diri dari mata-mata yang mengintip dan panas yang menyengat. Tapi api keyakinannya membakar lebih terang daripada ketakutannya. Dengan napas dalam, dia perlahan membuka pintu mobil, gerakannya hati-hati dan disengaja karena kehamilannya. Berdiri di trotoar yang tidak rata, dia merasakan gelombang pusing karena panas dan stres. Petugas, Bribda Hendro berdiri di atasnya, postur tubuhnya agresif. Rekannya, yang telah mengamati dari kejauhan, kini mendekat merasakan eskalasi. Ada apa ini, tanya rekannya. Meskipun nadanya menunjukkan dia lebih tertarik untuk mendukung rekannya daripada mencari resolusi yang adil. Hendro menunjuk Alia dengan jijik. Yang satu ini berpikir dia di atas hukum. Dia ingin tilang, jadi kita akan memberinya pengalaman penuh. Dia mulai menceramahinya dengan keras. Suaranya meneteskan nada merendahkan, memastikan setiap orang yang lewat bisa mendengar. Dia menuduhnya sombong, tidak menghormati petugas hukum, dan menghalangi tugasnya. Dia mengibaskan SIM-nya di udara seolah-olah itu adalah bukti kejahatan besar. Alia berdiri di sana, wajahnya memerah karena campuran rasa malu dan marah. Dia dipermalukan secara publik hanya karena meminta untuk mengikuti hukum. Mobil-mobil melambat, pengemudi dan penumpang menatap, wajah mereka campuran rasa iba dan rasa ingin tahu yang mengerikan. Tidak ada yang ikut campur. Di hadapan seragam bahkan yang korup sekalipun, kebanyakan orang memilih untuk memalingkan muka. Alia merasa sangat sendirian, sebuah pulau integritas di lautan ketidakpedulian. Cobaan itu seolah berlangsung selamanya. Petugas menyuruhnya menunggu di bawah terik matahari, menolak mengembalikan dokumennya atau mengeluarkan tilang. Dia tampaknya menikmati ketidaknyamanannya, menghukumnya karena keberaniannya. Dia pura-pura memeriksa mobilnya, berjalan mengelilinginya perlahan, mengintip ke dalam seolah mencari sesuatu yang lebih serius. Alia hanya berdiri, diam dan bermartabat, menolak memberinya kepuasan melihatnya menangis atau memohon. Dia fokus pada napasnya, pada kehidupan yang menendang lembut di dalam dirinya, sumber kekuatan rahasia. Akhirnya, setelah terasa seperti 1 jam, dia menulis tilang dengan gaya dan melemparkannya padanya bersama dokumen-dokumennya. Itu, pergi ke pengadilan, dia meludah sebelum membalikkan punggungnya dan berjalan pergi, meninggalkannya untuk memproses penghinaan itu sendirian. Terguncang namun tabah, Alia kembali masuk ke mobilnya, tangannya gemetar saat mencengkeram kemudi. Tiket itu hanyalah selembar kertas tipis, tapi beban emosional dari kejadian itu begitu besar. Wajah mencibir petugas, tatapan orang banyak, perasaan tak berdaya. Semuanya berputar di benaknya. Dia mengambil beberapa saat untuk menenangkan diri. Naluri pertamanya adalah melindungi bayinya dari stresnya. Dia minum air dari botol di mobilnya dan menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Kemarahan itu masih ada bara panas di dadanya, tapi kini diselimuti oleh rasa sedih yang mendalam akan keadaan yang terjadi.
Apakah ini negara yang diperjuangkan suaminya untuk dilindungi? Setelah napasnya stabil, dia meraih ponselnya. Hanya ada satu orang yang ingin diajak bicara. Jarinya melayang di atas nama kontak Prasetya, suaminya. Bagi dunia, dia adalah Mayor Jenderal Prasetya, Komandan Pasukan Khusus Kopassus, yang elit seorang pria yang dikenal karena sikapnya yang dingin, disiplin yang tak tergoyahkan, dan reputasi yang menimbulkan rasa hormat dan ketakutan dalam ukuran yang sama. Dia adalah seorang prajurit pendiam pria yang sedikit bicara tapi bertindak tegas. Bagi Alia, dia adalah suaminya yang penuh kasih raksasa lembut yang akan membacakan cerita untuk perutnya yang membesar, dan kehadirannya yang tenang adalah kenyamanan terbesarnya. Dia tahu suaminya sedang dalam serangkaian pertemuan tingkat tinggi, tapi dia juga tahu suaminya ingin tahu. Dia menekan tombol panggil. Suaminya menjawab di dering kedua, suaranya rendah dan profesional seperti yang diharapkan. Ya, katanya satu kata itu menunjukkan bahwa dia sibuk. Pras, dia memulai suaranya sedikit bergetar meskipun dia berusaha keras untuk tetap tenang. Maaf mengganggumu. Sesuatu baru saja terjadi. Hanya dalam beberapa kalimat dia menceritakan seluruh insiden, penghentian lalu lintas, permintaan suap, penolakannya, dan penghinaan publik berikutnya oleh petugas. Dia tidak memperindah atau melebih-lebihkan, dia hanya menyatakan fakta. Suaranya pecah. Hanya ketika dia menggambarkan dipaksa berdiri di jalan, sementara petugas memarahinya di depan semua orang. Di ujung telepon ada keheningan yang mendalam. Itu adalah keheningan yang Alia kenal baik. Itu bukan keheningan karena ketidakpedulian, melainkan keheningan badai yang sedang mengumpulkan kekuatannya. Dia hampir bisa membayangkannya di kantornya, tubuhnya yang gagah berdiri diam sempurna, rahangnya mengeras matanya, yang biasanya tenang dan analitis, kini mengeras menjadi kepingan obsidian. Dia tidak mengungkapkan identitasnya kepada siapapun di tempat kejadian. Dia bukan orang yang menggunakan nama atau pangkat suaminya untuk keuntungan pribadi. Dia hanyalah Alia, seorang warga negara. Tapi sekarang, dia terpanggil suaminya bukan sebagai seorang jenderal, melainkan BNP yang sempurna untuk melindungi dia. Prajurit pendiam itu terbangun. Mayor Jenderal Prasetya mengakhiri panggilan dengan tenang. Saya urus. Kamu aman? Langsung pulang. Suaranya sangat tenang, seperti permukaan danau yang damai menyembunyikan arus deras di bawahnya. Bagi orang lain ini mungkin terdengar meremehkan. Tapi bagi Alia justru ini adalah hal paling menakutkan sekaligus menenangkan yang bisa dia dengar. Dia tahu bahwa ketenangan ini adalah awal dari tindakan tegas dan luar biasa. Prasetya menutup telepon dan hanya duduk tak bergerak di mejanya selama 1 menit penuh. Laporan dan dokumen strategis di depannya terlupakan sama sekali. Pikirannya terus memutar ulang kata-kata istrinya. Suaranya yang gemetar, bayangan istrinya, hamil dan rentan, dipermalukan di jalan umum. Kemarahan yang muncul dalam dirinya dingin dan tepat. Itu bukan kemarahan yang panas dan meledak-ledak seperti orang biasa. Itu adalah kemarahan terfokus seorang ahli strategi, seorang komandan yang melihat masalah yang perlu dibongkar secara bedah dan sistematis. Penghinaan itu bukan hanya untuk istrinya, itu adalah penghinaan bagi keluarganya, bagi prinsip-prinsip yang dia junjung, dan bagi sendi-sendi bangsa yang dia layani. Para petugas ini yang bersumpah untuk melindungi warga, malah memangsa salah satunya. Mereka telah memilih warga yang salah. Dia tidak akan menggunakan posisinya untuk balas dendam pribadi, tetapi dia pasti akan menggunakannya untuk memastikan bahwa sistem mengoreksi dirinya sendiri dengan cepat dan tanpa ampun. Dia mengangkat telepon internalnya dan memanggil ajudannya, seorang kapten muda yang cekatan yang muncul di pintunya dalam hitungan detik. Kapten, saya perlu Anda mencari tahu kantor polisi mana yang memiliki yurisdiksi atas Jalan Gatot Subroto, dekat persimpangan Semanggi, kata Prasetya, suaranya rendah dan tanpa emosi. Kemudian, saya perlu catatan dinas lengkap dan daftar tugas saat ini untuk setiap petugas lalu lintas yang ditugaskan di area itu hari ini. Secara khusus, saya mencari satu Bribda Hendro dan pasangannya. Saya ingin informasi itu ada di meja saya dalam waktu 1 jam. Kapten, merasakan keseriusan dalam nada komandannya, hanya menjawab dengan singkat, "Siap, Jenderal," dan segera pergi untuk melaksanakan perintah. Prasetya berdiri dan berjalan ke jendela kantornya yang menghadap ke lapangan latihan Kopassus. Dia mengamati para prajurit elit baret merah bergerak dengan presisi disiplin di bawah. Dia telah melatih orang-orang ini untuk menjadi senjata negara, untuk tidak bisa disuap,
untuk mewujudkan kehormatan. Namun di jalanan dinas berseragam lain membusuk dari dalam, menodai gagasan pelayanan itu sendiri. Dia tidak akan menoleransinya. Dia tidak akan mengirim tentaranya untuk mengancam atau mengintimidasi. Itu bukan caranya. Sebaliknya dia menunjukkan salon resmi, tetap dia dengan bobot penuh dan mengeseng ke komandonya. Sistem akan dibuat untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Badai pecah. Kurang dari 1 jam kemudian informasi itu sudah ada di meja jenderal. Para petugas yang bermasalah itu berasal dari unit polisi lalu lintas regional yang bertugas di kantor polisi tidak jauh dari lokasi kejadian. Prasetya meninjau berkas-berkas itu, ekspresinya tidak terbaca. Dia kemudian menelepon lagi, kali ini kepada kepala polisi militernya, kepala unit polisi militernya sendiri. Instruksinya sederhana, langsung, dan tidak menyisakan ruang untuk interpretasi. Dia tidak memerintahkan serangan atau penggerebekan ilegal. Dia memerintahkan kunjungan resmi, penyelidikan formal, tetapi yang akan disampaikan dengan kehadiran Kopassus yang tidak salah lagi. Pesan itu harus jelas, sebuah batas telah dilanggar. Di kantor polisi yang dituju, sore hari mulai mereda. Para petugas menyelesaikan shift mereka, mengisi laporan, dan tertawa sambil minum kopi basi. Bribda Hendro menyombongkan diri kepada rekan-rekannya tentang wanita sombong yang telah dia beri pelajaran, melebih-lebihkan cerita untuk membuat dirinya terlihat tangguh. Dia sedang berada di tengah ceritanya ketika suasana di stasiun tiba-tiba berubah. Keheningan menyelimuti ruangan saat 3 kendaraan militer, hijau gelap dan bersih, masuk ke tempat parkir mereka. Itu bukan mobil polisi atau truk tentara standar. Itu adalah kendaraan Kopassus. Pemandangan mereka saja sudah cukup membuat udara berderak dengan ketegangan. Dari kendaraan terdepan muncul seorang kolonel provost. Baret merahnya menjadi warna yang mencolok di seragam kamuflase yang rapi sempurna. Dia diapit oleh 6 polisi militer lainnya. Semuanya tinggi, diam, dan berbadan kekar. Baret merah mereka menandai mereka sebagai anggota unit militer yang paling ditakuti dan dihormati di negara itu. Mereka bergerak dengan disiplin yang terkoordinasi dan hening yang sama sekali asing bagi lingkungan kantor polisi yang santai, bahkan sedikit ceroboh. Mereka tidak berlari atau berteriak. Mereka hanya berjalan masuk, sepatu bot mereka membuat suara yang terukur dan berirama di lantai berubin. Setiap mata di stasiun tertuju pada mereka, percakapan terhenti di tengah kalimat. Kolonel Provost berjalan langsung ke meja depan, tempat seorang petugas yang tampak terkejut duduk membeku. Kolonel tidak meninggikan suaranya. Dia berbicara dengan otoritas yang sangat sopan. Saya di sini untuk berbicara dengan kepala stasiun Anda. Kami memiliki penyelidikan formal mengenai 2 petugas Anda, Bribda Hendro dan rekannya yang bertugas sore ini. Kami akan menunggu di kantornya. Itu bukan permintaan. Kepala stasiun, seorang komisaris tingkat menengah, bergegas keluar dari kantornya. Wajahnya pucat. Pemandan Provos Kopassus di stasiunnya adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat mengkhawatirkan. Dia tahu ini bukan tentang perselisihan lalu lintas sederhana. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Perhitungan telah tiba. Kepala kantor polisi, seorang pria Tambun bernama Komisaris Budi, mempersilahkan Kolonel Kopassus masuk ke kantornya yang kecil dan berantakan berusaha tetap tenang. 6 prajurit lainnya tetap berada di luar, berdiri tegak di aula utama. Kehadiran mereka yang hening menjadi beban psikologis yang kuat bagi setiap petugas polisi yang hadir. Bribda Hendro, yang tadinya bersembunyi di balik lemari arsip, kini didorong maju oleh rekan-rekannya yang gugup. Ia memasuki kantor kepala, keberaniannya yang tadi benar-benar hilang, digantikan oleh ketakutan yang dingin dan merayap. Ia melihat tatapan Kolonel Provost yang tak goyah dan merasakan darahnya membeku. Ia masih tidak tahu apa sebenarnya masalah ini, tetapi ia tahu ia dalam masalah besar. "Kolonel, ada apa ini?" tanya Komisaris Budi, suaranya tegang. Kolonel Provost meletakkan sebuah folder tipis di atas meja. "Siang ini, sekitar pukul 14.30, petugas Anda, Bribda Hendro, menghentikan kendaraan sipil. Ia kemudian mencoba memeras uang dari pengemudi. Ketika wanita itu menolak dan meminta tilang resmi, ia melecehkannya secara verbal dan mempermalukannya di depan umum, menahannya di pinggir jalan tanpa alasan untuk waktu yang lama." Penjelasan kolonel tentang fakta-fakta itu dingin dan klinis, seperti seorang ahli bedah yang menjelaskan tumor yang akan ia angkat.
Hendro mulai berkeringat deras, seragamnya tiba-tiba terasa ketat dan menyesakkan. Itu salah paham. Hendro tergagap, suaranya nyaris berbisik. Dia sulit diajak bicara, tidak sopan. Kolonel Provos memotongnya, bukan dengan menaikkan suara, tetapi dengan tatapan yang begitu tajam sehingga bisa menguliti kulit. Apakah begitu, petugas? Atau apakah dia seorang wanita hamil yang hanya meminta Anda melakukan pekerjaan Anda sesuai hukum? Penyebutan kehamilan itu seolah menyedot semua sisa udara di ruangan. Mata Komisaris Budi melebar ngeri. Melecehkan warga negara manapun sudah cukup buruk. Tetapi seorang wanita hamil, citranya adalah mimpi buruk. Ia menoleh ke arah Hendro, wajahnya menunjukkan kemarahan. Kamu melakukan apa? Kolonel membiarkan pertanyaan itu menggantung di udara sebelum memberikan pukulan terakhir yang menghancurkan. Ia berbicara perlahan, memastikan setiap kata memiliki dampak maksimal. Wanita yang petugas Anda pilih untuk dipermalukan hari ini bernama Alia Prasetya. Nama itu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Ia melanjutkan. Dia adalah istri dari Komandan Kopassus, Mayor Jenderal Prasetya. Keheningan yang mematikan menyelimuti kantor. Nama Prasetya menghantam mereka seperti pukulan fisik. Hendro tampak seperti akan pingsan. Ia tidak hanya memeras warga sipil acak. Ia telah memperlukan istri salah satu tokoh militer paling kuat dan dihormati di seluruh negeri. Pada saat itu, ia mengerti bahwa kariernya telah berakhir. Ia telah mencari masalah dengan raksasa, dan konsekuensinya akan mutlak. Dampaknya langsung terasa dan parah, tapi terjadi dengan ketelitian resmi yang mengerikan. Jenderal Prasetya tidak tertarik pada keadilan main hakim sendiri. Itu akan merendahkan dirinya dan institusi yang diwakilinya. Dia ingin sistem bekerja untuk membuktikan bahwa sistem itu bisa bekerja ketika dimotivasi dengan benar. Provos Kopassus tidak menangkap Hendro dan rekannya. Mereka hanya mengajukan pengaduan resmi kepada Divisi Urusan Internal Kepolisian Nasional sendiri, Propam, yang segera dikirim ke kantor polisi. Kehadiran baret merah hanyalah katalis, tekanan yang dibutuhkan untuk memastikan mesin keadilan berputar tanpa penundaan atau korupsi. Dalam waktu 24 jam, Bribda Hendro dan rekannya diskors dari tugas sambil menunggu penyelidikan penuh. Komisaris Budi, kepala stasiun, juga secara resmi ditegur karena kurangnya disiplin dan pengawasan dalam komandonya. Kisah itu, yang dirahasiakan dari media massa untuk menghindari tontonan publik antara institusi, menyebar dengan cepat di kalangan polisi dan militer. Itu menjadi kisah peringatan, pengingat yang jelas bahwa ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Pesannya jelas, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan tidak akan ditoleransi, terutama ketika itu menyentuh kehormatan mereka yang bertugas di tingkat tertinggi. Jenderal Prasetya tidak pernah berbicara tentang insiden itu lagi, setidaknya tidak secara publik. Di rumah, dia hanyalah Pras, suami yang pendiam dan penuh perhatian. Dia memastikan Alia nyaman dan didukung. Tindakan diamnya berbicara lebih keras daripada kata-kata kemarahan apapun. Dia puas bahwa saluran resmi telah digunakan dan bahwa keadilan sedang ditegakkan. Dia tidak perlu menyombongkan diri atau membalas dendam. Kemenangannya adalah dalam penegasan kembali ketertiban dan prinsip. Sistem telah ditantang, dan dengan dorongan yang tegas dan terhitung, dia memastikan sistem itu memperbaiki dirinya sendiri. Inilah kekuatan sejati, bukan kemampuan untuk melanggar aturan, tetapi kemampuan untuk menegakkannya. Bagi Alia, penyelesaian itu membawa rasa lega dan pembenaran. Sikapnya di pinggir jalan berdebu itu telah divalidasi. Dia tidak perlu menyebut nama suaminya. Keberaniannya sendiri adalah garis pertahanan pertamanya. Dukungan yang menyusul adalah konsekuensi dari kesalahan petugas itu sendiri, bukan hak istimewa yang dia tuntut. Insiden itu memperkuat keyakinannya untuk membela apa yang benar, tidak peduli seberapa kecil masalah itu terlihat. Itu adalah pengalaman yang menyakitkan, tetapi telah menghasilkan hasil yang kuat. Membuktikan bahwa bahkan dalam sistem yang dilanda masalah, akuntabilitas masih mungkin terjadi. Kisah ini lebih dari sekadar cerita tentang istri seorang jenderal melawan polisi korup. Ini adalah bukti kuat keberanian yang bisa ditemukan dalam keadaan yang paling tidak terduga. Alia, dalam kondisi fisiknya yang paling rentan, menunjukkan kekuatan karakter yang tidak dimiliki banyak orang di posisi kekuasaan. Dia tidak menggunakan koneksinya sebagai perisai sejak awal. Dia menggunakan prinsip-prinsipnya. Penolakannya untuk membayar suap adalah tindakan kewajiban sipil yang mendalam.
sebuah pemberontakan kecil terhadap korupsi biasa yang mengikis kepercayaan publik dan meracuni jiwa sebuah bangsa. Kisahnya mengingatkan kita bahwa perjuangan melawan ketidakadilan dimulai dengan tindakan keberanian individu. Lebih jauh lagi, ini menantang stereotip yang meresap bahwa wanita adalah jenis kelamin yang lebih lemah untuk dimangsa atau diabaikan. Kisah Alia adalah narasi tandingan yang kuat. Kekuatannya bukan fisik, itu moral dan intelektual. Dia tahu hak-haknya dan tidak takut untuk menuntutnya, bahkan ketika dihadapkan pada agresi dan penghinaan publik. Narasi ini sangat penting dalam masyarakat di mana wanita seringkali disuruh diam, menghindari konfrontasi, memilih jalan dengan hambatan paling sedikit. Tindakan Alia menyuarakan pesan yang berbeda. Suara wanita adalah instrumen yang kuat untuk perubahan, dan integritasnya adalah perisai yang tidak mudah dipatahkan. Peran Jenderal Prasetya sama-sama instruktif. Tanggapannya bukan kekerasan brutal atau pamer kekuatan ilegal. Itu adalah kelas master dalam penerapan kekuatan strategis. Dia menggunakan seluruh bobot wewenangnya bukan untuk menghancurkan petugas yang bersalah, tetapi untuk memaksa sistem untuk mengawasi dirinya sendiri. Ini adalah pelajaran penting bagi para pemimpin dimanapun kekuatan sejati tidak terletak pada pengabaian hukum untuk alasan pribadi, tetapi dalam memperkuatnya demi kebaikan semua. Kemarahannya yang dingin dan terhitung disalurkan ke dalam proses yang memperkuat, bukan merusak, supremasi hukum. Itu adalah demonstrasi disiplin dalam bentuk tinggi. Pada akhirnya, kisah Alia dan Prasetya adalah mercusuar harapan. Ini memberitahu kita bahwa keberanian itu menular, dan bahwa membela apa yang benar, bahkan ketika Anda merasa sendirian, dapat memicu serangkaian peristiwa yang mengarah pada keadilan. Ini menunjukkan bahwa wanita tidak boleh diremehkan, dan bahwa di balik wanita yang kuat, seringkali ada sistem pendukung yang percaya pada kekuatannya. Insiden ini lahir dari momen korupsi buruk di jalanan Jakarta, berfungsi sebagai pelajaran abadi. Integritas adalah kekuatan tertinggi, dan keberanian seorang individu memang dapat mengingatkan seluruh bangsa akan prinsip-prinsip yang seharusnya dipegangnya.